Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang dan terdiri dari saya sendiri, yaitu Ernanda Putri, dengan NIM 23110044 sebagai moderator, dan rekan saya, Sylvia Akmalinda dengan NIM 23110014. Hari ini Fitra Humani dengan NIM 23110012 dan Lucia Utami 23110014. Ini akan mempresentasikan materi ilmiah yang diampu oleh Ibu Nurul SSI MSI. Baiklah, kami akan membahas tentang asam amino dan protein. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anda. Pada Sylvia. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, yang pertama adalah asam amino. Amino asam adalah bahan dasar dari protein molekul penting dalam biologi. Ada 20 jenis amino asam standar yang ditemukan dalam protein. Setiap amino asam memiliki struktur dasar yang sama, yaitu amino NH dan NH2, hidroksil CH dan rantai sampai yang unik untuk setiap jenis amino asam. Kimia asam amino. Pertama, asam amino adalah unit pembangun protein. Yang kedua, struktur dasar, yaitu gugus amino, gugus karboksil, dan rantai samping. Yang ketiga, hal netral, asam amino berbentuk slit tenon atau berwarna positif negatif. Klasifikasi asam amino. Amino asam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat pemeriksaan. Ada 4 kategori utama. Yang pertama, non-polar hidrofobik, yang kedua polar tidak bermuatan, yang ketiga polar bermuatan positif, yang keempat polar bermuatan negatif. Sifat asam amino yang pertama fisik, warna putih, kristal, mendukung fermentasi. Yang kedua kimia, reaksi dengan formaldehyde, asam beta, hidrin dapat teroksidasi. Yang ketiga kirat, kecuali glisin dan beta kiri ditemukan di protein. Baiklah, selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hariri. Pada Hariri, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang menghubungkan antar amino asam dalam membentuk protein. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi antara gugus amino dan karboksil dengan pelepasan molekul air H2O. Selanjutnya peptida. Peptida memiliki residu terminal amino N dan karboksil C. Dua penamaan dimulai dari N terminal ke C terminal. 3 metode untuk analisis hidrolisis asam enzim spesifik. Selanjutnya klasifikasi protein. 1. Komposisi atau kelarutan sederhana terkonjungsi glikoprotein dan lain-lain turunan. 2. Fungsi katalitik pengatur transport struktural konstruktif dan lain-lain. Selanjutnya konfirmasi protein. Protein memiliki struktur yang kompleks yang terdiri dari 4 tingkat. 1. Struktur primer, urutan asam amino. 2. Struktur sekunder, lipatan rantai seperti A, helix, dan B, lembaran. 3. Struktur tersier, lipatan 3D dengan interaksi hidrofobik, ion disulfida. 4. Struktur kuartener, asosiasi multisubunit protein. Selanjutnya contoh protein. Contoh protein penting dalam tubuh kita adalah 1. Hemoglobin, protein transport oksigen tetramerik. 2. Mioglobin, protein menyimpan oksigen monomerik. Kedua, protein ini mengandung gugus heme yang berperan dalam mengikat oksigen. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lucia. Pada Lucia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya materi mengenai sifat fisika dan kimia protein. Sifat fisika protein. 1. Titik leleh tinggi, umumnya lebih dari 200 derajat Celcius karena ikatan antar molekul yang kuat.
Yang kedua, pelarutan bergantung pada sifat asam amino penyusunnya. 3. Rasa protein bergantung pada komposisi dan urutan asam aminonya. Sifat kimia protein. 1. Protein dapat mengalami denaturasi, perubahan struktur akibat. 2. Denaturasi mengubah struktur 3D protein dan menyebabkan hilangnya aktivitas atau fungsi. 3. Namun ikatan kovalen pada struktur primer tidak rusak. Denaturasi protein. Denaturasi adalah proses di mana protein kehilangan struktur tersier dan sekundernya. Ini bisa disebabkan oleh panas, pH ekstrim, asam atau basa kuat, pelarut organik, atau garam logam berat. Mioglobin dan hemoglobin. Mioglobin adalah protein globular yang ditemukan terutama di sel otot. Yang kedua, berfungsi sebagai pembawa dan penyimpan oksigen O2 di jaringan otot. 3. Strukturnya berupa monomer, satu rantai polipeptida. 4. Memiliki gugus heme mengandung besi yang dapat mengikat O2 secara reversibel. 5. Interaksi hidrofobik antara heme dan residu nonpolar dalam protein menstabilkan strukturnya. Hemoglobin. Hemoglobin adalah protein utama dalam sel darah merah eritrosit. 2. Berfungsi sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. 3. Strukturnya berupa tenstramer, 4 rantai polipeptida yang identik. 4. Setiap subunitnya memiliki satu gugus heme yang dapat mengikat satu molekul O2. 5. Pengikatan O2 bersifat kooperatif dan diatur secara allosterik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Protein allosterik adalah protein yang memiliki situs pengikatan yang saling mempengaruhi. Ada dua jenis alloterisme. Yang pertama yaitu homotropik atau situs pengikatan yang identik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, heterotropik, yaitu situs pengikatan berbeda yang diatur oleh molekul efektor. Efektor allosterisme. Efektor allosterik adalah molekul yang mengatur aktivitas protein atau enzim. Efektor positif meningkatkan pengikatan pada protein atau enzim, sedangkan efektor negatif menurunkan pengikatan. Model allosterisme. Yang pertama yaitu model simetri. Memiliki protein yang terdiri dari protomer atau subunit yang tersusun secara simetris. Setiap protomer dapat berada dalam konformasi afinitas tinggi atau afinitas rendah untuk ligand. 3. Pengikatan ligand mendorong perubahan konformasi secara terpadu pada semua protomer. Yang kedua yaitu model sekuensial. Pengikatan ligand pada satu protomer mempengaruhi afinitas protomer lain secara berurutan. Untuk kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa amino asam adalah bahan dasar protein dengan 20 jenis dan struktur dasar yang sama. Untuk klasifikasi amino asam diklasifikasikan berdasarkan sifat rantai sampingnya. Ikatan peptida itu menghubungkan antar amino asam dan protein. Dan struktur protein terdiri dari 4 tingkatan yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Contoh protein yaitu hemoglobin dan mioglobin. Keduanya penting dalam peningkatan oksigen. Kemudian denaturasi protein, proses kehilangan struktur tersier dan sekunder protein. Allosterisme yaitu protein dengan situs pengikatan yang saling mempengaruhi.
Dan yang terakhir, efektor allosterik, molekul yang mengatur aktivitas protein atau enzim. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.